Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Sudah lama saya tidak membahas lagi kitab Tarikh Hadramaut Asy'ashi yang ditulis oleh Solah Al-Bakri. Dan kali ini saya kembali akan membaca isi dari kitab Tarikh Hadramaut Asy'ashi, dan ini bertepatan dengan video Bapak Prabowo Subianto, presiden kita yang lagi viral, di mana dalam satu ceramahnya Bapak Prabowo ini berceramah. Nah, kalau di Indonesia terasa gelap, ya pulang saja atau pergi saja ke Yaman. Ini bahasa yang lagi viral dan trending di berbagai sosmed dan menjadi pembahasan yang menarik. Kenapa hanya Yaman yang disebut? Ini menjadi asumsi tersendiri di mata para netizen. Apakah Pak Prabowo itu secara tidak langsung mengusir orang-orang Balawi agar pulang ke tanah asalnya? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang akan saya bahas dari apa yang disampaikan oleh Solah Al-Bakri dalam kitab Tarikh Hadramaut Asy'ashi juz 1 halaman 98 halaman 99. Ini dikatakan bahwa pengakuan cucu Rasul oleh orang-orang Balawi ini sejak di tanah Yaman, di negara Yaman, ini tidak mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar. Tentu ketika Balawi pulang ke negerinya, ini bukan malah disambut dengan hangat, tetapi justru akan ditolak. Karena ketika di Indonesia dengan bebas mengaku sebagai cucu Rasul, bahkan mengaku sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia, sementara kalau kita melihat sejarah di negara Yaman itu sendiri, Balawi tidak mendapat pengakuan, bahkan mendapat penolakan dari orang-orang Yaman terkait pengakuannya sebagai cucu Rasul. Nah, apa yang akan saya ulas ini adalah penyampaian oleh Solah Al-Bakri, dan ini disertai dengan fakta dan data. Jadi Solah Al-Bakri ini tidak hanya sekedar ngomong, tidak hanya sekedar menuduh, bahwa memang Solah Al-Bakri merupakan seorang sejarawan, sehingga kitab-kitab Solah Al-Bakri merupakan data, bukan hanya sekedar nulis, tetapi itu adalah data dan fakta. Nah, agar penonton lebih jelas seperti apa yang disampaikan oleh Solah Al-Bakri, maka redaksinya akan saya baca terlebih dulu, kemudian akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga penonton bisa paham apa maksud yang disampaikan oleh penulis kitab Tarikh Hadramaut Asy'ashi ini. Dan penonton bisa simak redaksi yang saya tampilkan di layar. Wabirrohmi an adamit nasi alat di'aihim annas sabata dahalatil bayinatu fakot badala alu ba'alawi kulla mustatoin fi tautidi markazihim arruhi watadhaharu bisolahi wa taqwa wa amilu bikulli ma arafu bihi min annahu yajlibun nasa ila taktisihim wa tabarruki bihim walakot najahu fi dzalika wa fazu bisultatir ruhiyati duna khairihim wa tada'alat sultatul ulama intiniyati amama sultatihim ruhiyati walakot tawalladat hadhis sahlatu wa tawasya'at uruquha fi ahsya'is sya'bi al-hadrami hina masyara'a ba'du ali ba'alawi ya banunal
kibaba ala ba'di mautahum rahimahumullah wa yad'unan nasa ila taktisi tilkal maqabiri wa tawassuli biha wa taksimin nudur. Artinya apa? Artinya bahwa meskipun orang-orang tidak sepakat atas klaim nasab mereka, nasab Ba'alawi, dan bukti-bukti yang ada itu melemah atau kabur, keluarga Ba'alawi telah mengerahkan segala kemampuan untuk memperkuat posisi spiritual mereka. Jadi kita perlu pahami redaksi yang ada dalam kitab Tarikh Hadramaut Asyasi ini, bahwa walaupun Ba'alawi itu tidak mendapat pengakuan atas klaimnya sebagai keturunan Rasulullah. Ini di negeri Yaman loh. Di negeri Yaman era Solah Al-Bakri. Itu Ba'alawi memang tidak mendapat pengakuan sebagai keluarga Rasulullah atau dzurriyyah Rasulullah, walaupun mereka mengaku-ngaku di negara Yaman bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Tetapi warga negara Yaman ini tidak mengakui atas pengakuan dari orang-orang Ba'alawi. Nah, ini harusnya menjadi pelajaran untuk kita semua. Di saat Ba'alawi di negara Yaman saja tidak mendapat pengakuan oleh masyarakat sekitar bahwa mereka merupakan keturunan Rasulullah, walaupun mereka tetap mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Nah, yang sangat aneh ketika datang ke Indonesia kemudian mengaku sebagai keturunan Rasulullah, maka ulama-ulama kita dulu dengan mudahnya husnudzon dan mengiyakan pengakuan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Saya lanjut, artinya mereka menampakkan kesalehan dan ketakwaan, serta melakukan segala hal yang mereka ketahui dapat menarik simpati orang-orang kepada pengkultusan atau penyucian dan mencari berkah dari mereka. Nah ini, jadi walaupun Ba'alawi itu sudah mendapat penolakan keras di negara Yaman atas klaimnya sebagai cucu Rasul, tetapi dengan segala cara orang-orang Ba'alawi ini membuat sebuah cara agar masyarakat sekitar itu mengakui bahwa mereka benar-benar keturunan Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menampakkan kesalehan. Artinya gaya sok ulama. Bahasa Solah Al-Bakri ini kan bahasa nyindir. Berarti Ba'alawi ini tidak benar-benar alim, tidak benar-benar soleh, karena Solah Al-Bakri menulisnya adalah mereka demi mendapat pengakuan sebagai keturunan Rasulullah, maka upaya mereka adalah dengan salah satu cara diantaranya menampakkan kesalehan. Jadi berlagak seperti orang yang saleh, berlagak seperti orang yang alim, dan berlagak seperti orang yang benar-benar bertakwa. Dan ini bisa kita lihat di negara kita. Mereka baik yang suka mabuk, baik yang jarang sholat, tetap gaya pakaiannya itu seolah-olah pakaian orang soleh dan pakaian orang takwa. Itu semata-mata trik masa lalu oleh moyang-moyang mereka agar mendapat pengakuan sebagai keturunan Rasulullah. Tidak benar-benar soleh dan tidak benar-benar takwa. Itu adalah trik bulus orang-orang Ba'alawi agar di mata publik itu dianggap sebagai orang soleh dan orang takwa. Dengan dianggap sebagai orang soleh dan dianggap sebagai orang takwa, maka pengakuan sebagai keturunan Rasulullah itu dirasa pantas dan orang-orang tentu akan mempercayai. Mereka melakukan segala hal yang mereka ketahui dapat menarik simpati orang-orang pada pengkultusan atau penyucian dan mencari berkah dari mereka. Jadi orang-orang Ba'alawi itu berupaya membranding diri. Agar apa? Agar orang-orang itu mencari berkah dari mereka. Mereka mengkultuskan sosok-sosok yang dianggap wali atau sosok-sosok yang dianggap wali kutub dari kalangan mereka. Memproklamirkan kepada khalayak umum sehingga khalayak umum ini percaya
dan mencari berkah, baik ke kuburan-kuburan moyang-moyang Ba'alawi atau ke Ba'alawi-Ba'alawi yang masih hidup. Nah, seperti yang ada di Indonesia, pun demikian. Mereka gemar membangun makam-makam palsu, kemudian memproklamirkan kepada pribumi bahwa makam itu adalah makam wali kutub, dan seakan-akan menyuruh agar pribumi muslim di Indonesia ini mencari berkah ke kuburan tersebut. Nah, ini ternyata gaya semacam ini adalah gaya yang sejak lama sudah dipraktekkan, dan ini turun-temurun hingga Ba'alawi-Ba'alawi yang ada di Indonesia pun demikian. Kemudian mereka telah berhasil dalam hal tersebut dan memenangkan otoritas spiritual di atas yang lainnya, sehingga otoritas keagamaan para ulama lainnya menyusup di hadapan otoritas spiritual mereka. Nah, upaya Ba'alawi yang keras, upaya Ba'alawi yang tidak ada henti-hentinya demi mencapai sebuah tujuan agar diakui sebagai keturunan Rasulullah, yaitu dengan gaya penampilan orang soleh dan orang takwa, ini ternyata mampu membius orang-orang Yaman yang dulu menolak atas pengakuan Ba'alawi sebagai cucu Rasul. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dengan trik licik Ba'alawi ini, sehingga Ba'alawi memenangkan otoritas spiritual di atas otoritas spiritual ulama-ulama selain dari klan Ba'alawi. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ulama-ulama yang sebenarnya alim-alim di Hadramaut sana, sebelum Ba'alawi datang ke Yaman, ke Hadramaut, itu di Hadramaut terkenal memang kota ulama. Tapi karena cara Ba'alawi ini yang halus dan licik, dengan berpenampilan sebagai orang soleh, dengan gaya sebagai orang yang bertakwa, kemudian mendoktrin kepada masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar itu mengakui bahwa Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, orangnya soleh, orangnya taat, maka lambat laun otoritas mereka menjadi tertinggi dan mengalahkan otoritas dari ulama-ulama selain Ba'alawi. Dan ini pun berlaku di Indonesia. Buktinya, ulama-ulama kita ini tak kalah hebat dengan orang-orang Ba'alawi yang hanya ngaku hebat. Jadi ulama-ulama kita ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Minangkabau, dan lain-lain. Itu adalah ulama-ulama yang secara keilmuannya ini diakui oleh dunia. Tetapi apa? Tetapi jarang dibahas, jarang diakui kehebatannya. Tertutup oleh orang-orang Ba'alawi yang setiap kali Ba'alawi menggembar-gemborkan terkait kehebatan moyang-moyangnya. Ini kalau kita biarkan gerak Ba'alawi di Indonesia tanpa kita lawan, maka lambat laun sejarah kita itu akan hilang. Ulama-ulama kita itu akan tertutup sejarahnya dan akan diganti oleh sejarah ulama-ulama bikinan dari orang-orang Ba'alawi. Dan ini ternyata sudah dibahas oleh Solah Al-Bakri di era ya tahun 1930-an kalau nggak salah. Jadi maka sangat aneh ketika kiai-kiai sekarang itu kok masih ada yang husnudon bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Apalagi kalau sampai percaya bahwa kalau bukan karena moyang Ba'alawi yang dakwah di Indonesia, kita semua masih menyembah pohon dan batu. Nah, ini sangat aneh menurut saya. Kemudian benih ini pun lahir dan akar-akarnya menyebar di dalam sanubari rakyat Hadramaut ketika sebagian keluarga Ba'alawi mulai membangun kubah-kubah di atas sebagian jenazah mereka dan mengajak orang-orang untuk mensucikan makam-makam tersebut, bertawasul dengannya, serta mempersembahkan nadar. Nah, apa yang sudah dipraktekkan di Hadramaut Yaman sana pun dipraktekkan di Indonesia. Ba'alawi membangun kubah-kubah dari moyang-moyang mereka di Hadramaut. Pun di Indonesia juga sama, membangun kubah-kubah yang katanya ulama-ulama dari moyang mereka
dan kemudian mendoktrin kepada warga setempat, dan di Indonesia pun mendoktrin kepada pribumi agar pribumi ini mensucikan makam-makam dari makam bikinan Ba'alawi, kemudian menyuruh Muslim pribumi agar bertawasul kepada makam yang dibangun oleh orang-orang Ba'alawi, dan agar pribumi ini mempersembahkan nazar. Nah, berarti kan kesimpulannya Ba'alawi ini membangun kubah-kubah yang katanya makam moyang-moyang mereka, tujuan utamanya adalah mencari fulus. Yang dicari adalah fulus, agar orang-orang itu mau didoktrin bahwa dengan kamu mempersembahkan nazar, maka kamu itu hidupnya berkah misalnya, atau panjang umur misalnya, atau janji-janji manis lainnya, sehingga Muslim di Indonesia khususnya ini hatinya menjadi terdoktrin dan mau-mau saja menggelontorkan dana atas janji-janji dari orang-orang Ba'alawi. Nah, ini kan mengerikan. Kalau kita diamkan gerak atau sepak terjang Ba'alawi ini makin lama makin mengerus kesejarahan negara Republik Indonesia atau kesejarahan ulama-ulama Indonesia yang sebenarnya punya begitu besar jasa di NKRI. Tapi akhir-akhir ini kan sejarah ulama-ulama kita itu seakan-akan hilang, tidak pernah tersentuh oleh pembahasan. Justru Ba'alawi gencar melakukan hol-hol yang mengatasnamakan kota-kota di Indonesia. Padahal mereka-mereka yang katanya wali-wali Ba'alawi ya tidak punya jasa di kota-kota yang dijadikan nama sebagai hol mereka. Nah, ini yang sangat miris kalau kita biarkan terus berlanjut gerak-gerak Ba'alawi ini. Saya lanjut, masih kitab Tarikh Hadramaut Asyasi. Wa firun hadha hakadha asbahal hadarimatu yuqaddisuna ala Ba'alawi al ahya aminhum wal amwata wa yatabarrakuna bihim wa yatawassaluna ilaihim fi qada'il hajati wa yuqaddimuna al qurbana wal fidali mautahum rahimahumullah lijal birrizqi wa itolatil umri wa izalatil maradi wa usri dunubi wa taf'il kutubi wa tafrijil kurbati wa khairi dhalika minal umuri mimma yam kutuhudinu wal aqlu wa yusarrahu bibutlanihil kitabu was sunnatu. Artinya apa? Maka demikianlah orang-orang Hadramaut menjadi sangat mengkultusan keluarga Ba'alawi, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi berkat upaya Ba'alawi yang tidak pernah surut, artinya terus menggencarkan upaya-upaya agar pengakuan sebagai cucu Rasul itu diakui oleh masyarakat Hadramaut sana, dan mereka mensucikan moyang-moyang mereka, membangun kubah-kubah dari moyang-moyang mereka, kemudian mengajak kepada penduduk Hadramaut agar bertawasul kepada makam-makam yang dibangun oleh Ba'alawi, kemudian bertabaruk meminta berkah kepada makam-makam yang dibangun oleh Ba'alawi. Maka lambat laun orang-orang Hadramaut ini menjadi begitu hormat kepada keluarga Ba'alawi yang sudah berhasil menaklukkan masyarakat Hadramaut dengan tipu daya mereka. Akhirnya apa? Ya, akhirnya masyarakat Hadramaut ini menjadi terbiasa bertawasul kepada makam-makam bikinan Ba'alawi, mencari berkah. Mereka kadang-kadang berdoa di makam-makam bikinan Ba'alawi agar dipanjangkan umur, dimudahkan rezekinya. Nah, dari pembahasan kitab Sholah Al-Bakri ini, kalau kita padukan dengan tuduhan orang Ba'alawi, di mana orang Ba'alawi ini kan mudah sekali, atau kalau bukan Ba'alawi ya Mukibin, ini dengan mudahnya menuduh orang-orang yang masuk di organisasi PWLS ini rata-rata dukun. Sementara ketika kita melihat isi dari
kitab Sholah Al-Bakri, justru yang gayanya gaya dukun itu ya Ba'alawi. Karena di Hadramaut sana Ba'alawi pun mengajak masyarakat setempat untuk meminta kepada kuburan, bertawasul kepada moyang-moyang mereka, kemudian meminta rizki kepada moyang-moyang mereka, meminta dipanjangkan umur kepada moyang-moyang mereka. Nah ini kan gaya seorang dukun, tapi dukun nuduh orang lain dukun. Nah ini kan memang Ba'alawi ilmu politik adu dombanya ini luar biasa. Bajingan tapi nuduh orang lain bajingan. Jadi orang-orang Hadramaut ini sehingga tertarik mereka mencari berkah dan bertawasul kepada mereka untuk pemenuhan kebutuhan, serta mempersembahkan kurban dan tebusan bagi orang yang sudah mati di antara mereka untuk menarik rezeki. Jadi trik Ba'alawi itu kan suka mengiming-imingi janji manis kepada warga setempat di mana Ba'alawi hidup. Di Hadramaut sana saja mampu mengecoh orang-orang Hadramaut. Janji mereka kan, ini makom wali, ini makom wali kutub. Sudah kamu infakkan sebagian rezeki kamu demi agar kamu rezekinya mudah, agar kamu diberi keberkahan hidup, agar kamu dipanjangkan umurnya. Janji-janji manis semacam ini sehingga masyarakat Hadramaut itu oke-oke saja, lemah hatinya, sehingga Ba'alawi lah mendapat keuntungan materi yang dibungkus dengan agama. Lah di Indonesia juga sama, membangun makom-makom moyang-moyang mereka katanya, tapi hasil dari makom itu kan nanti para peziarah kan banyak yang infak. Lah itu infaknya itu kan untuk ATM orang-orang Ba'alawi. Ini kedoknya sudah kebongkar sejak lama sebenarnya. Sudah kebongkar sejak Sholah Al-Bakri meneliti kehidupan orang Ba'alawi di Hadramaut. Ya yang paling mengerikan kan, jadi janji-janji Ba'alawi agar masyarakat Hadramaut sana itu percaya kan, berjanji bahwa makom ini adalah makam keramat. Sudah kamu berdoa di sini agar kamu dimudahkan rezeki, agar umurmu panjang, dan kamu kalau penyakitan nggak sembuh-sembuh berdoa saja di makom sini, nanti diberi kesembuhan oleh uh, ulama atau wali yang terkubur di sini misalnya. Serta kamu berdoa di sini di makom Fakih Muqaddam misalnya, nanti dosa kamu dihapus oleh Allah berkat kamu bertawasul kepada Fakih Muqaddam. Kemudian jika kamu banyak musibah, mintalah ke makom moyang-moyang Ba'alawi, nanti musibah menjadi tertolak. Kemudian jika kamu tertimpa banyak kesulitan, mintalah ke makom ini, nanti kamu dimudahkan urusannya. Dan juga perkara-perkara lainnya yang dibenci oleh agama dan akal, serta telah dinyatakan kebatilannya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi praktek Ba'alawi di Hadramaut sana ini sudah menyimpang sejak dulu. Jadi mengkultuskan makom-makom yang mereka, kemudian menggembar-gemborkan kepada masyarakat sekitar bahwa makom ini makam keramat. Kamu meminta apa saja di sini nanti diijabah. Bahkan dosa-dosamu nanti bisa diampuni karena kamu bertabaruk di makom ini. Nah, praktek semacam ini yang sudah berlaku lama di Hadramaut pun berlaku di Indonesia. Kita bisa lihat dari berbagai kota, di situ ada makam-makam yang katanya tokoh Ba'alawi, memakai nama kota, ada kota Solo, ada kota Tegal, dan kota-kota lain diklaim. Kota Indonesia saja diklaim milik Tarim, karena katanya Indonesia adalah pintu Tarim. Nah, ini kan pengakuannya ini luar biasa. Jadi orang-orang Ba'alawi ini ketika kita lihat sejarahnya di Hadramaut sana pun dalam meraih posisi otoritas tertinggi dan juga menggulingkan pemerintah, sehingga orang-orang Ba'alawi menjadi penguasa di sana pun dengan cara yang licik.
Nah, di Indonesia ini alhamdulillah sebelum rencana Ba'alawi benar-benar sukses, ini sudah keburu terbongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan penelitiannya yang sangat jeli. Sehingga Ba'alawi yang dulu dipuja-puja di Indonesia, dulu dianggap sebagai keturunan Rasulullah, dulu dimuliakan, sekarang turun drastis, ada di titik nadir. Kenapa? Ya karena pengakuannya ini tidak sesuai dengan kenyataan. Orang ngaku cucu Rasul tersoheh di dunia, tapi paling takut dengan tes DNA sebagai alat bukti untuk memverifikasi pengakuannya. Nah ini kan janggal, otak yang waras pun akan menolak. Di samping itu kelakuan-kelakuannya ini loh, yang tidak bisa ditutupi. Masa iya sih keturunan Rasulullah sombong, angkuh, kemana-mana yang dibawa kakeknya? Di dalam tubuh kami ada darah Rasulullah yang mengalir. Pantaskah orang yang bernasab mulia kemudian menggembar-gemborkan kemuliaannya kemana-mana? Tentu ini bukan ciri khas Rasulullah. Baik dari kelakuannya, dari akhlaknya, dari keilmuannya. Ini tidak mencerminkan bahwa Ba'alawi itu benar-benar keturunan Rasulullah. Maka untuk penonton yang masih muhibin, saya tawarkan kepada kalian semua, apakah masih akan tetap husnudon Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, atau kalian semua akan mulai membuka pikiran Anda sehingga pikiran Anda yang sudah lama terdoktrin ini akan menjadi waras dan akan menerima kajian ilmu yang membuktikan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Kita perlu lihat sejarah di mana Ba'alawi mengklaim banyak sejarah-sejarah di Indonesia yang katanya berkat jasa dari orang-orang Ba'alawi, padahal Ba'alawi tidak terlibat atas jasa itu. Mereka mudah mengaku bahwa ini jasa kakek aneh, ini jasa kakek aneh, padahal kakeknya itu ya tidak punya peran sama sekali dulu. Dulu saja di saat kita berjuang mati-matian membela NKRI dan kita moyang-moyang kita berperang melawan penjajah, justru orang Ba'alawi menjadi antek Belanda. Jadi mufti Batavia itu kan mufti Belanda, orang digaji oleh Belanda. Jadi kedoknya ulama, tapi sebenarnya musuh NKRI. Nah dari moyangnya saja sudah kong kali kong dengan penjajah. Tentu Ba'alawi-Ba'alawi yang sekarang ini tidak beda jauh. Mereka berupaya mengelabui kita masuk ke organisasi besar, misalnya masuk di organisasi NU. Itu ya untuk mengobok-obok NU dari dalam. Hanya petinggi-petinggi NU saja yang tidak mau sadar atas cara Ba'alawi demi menghancurkan organisasi tersebut. Atau paling tidak sudah terlanjur enak, sudah ada janji-janji yang saling menguntungkan antara Ba'alawi dengan petinggi NU, sehingga masa bodoh mau NU hancur atau enggak, yang penting mereka untung bersama. Nah, sebentar lagi muktamar NU. Tentu yang saya harapkan adalah pemimpin, orang yang memimpin NU adalah orang-orang yang benar-benar pengen membawa NU menjadi lebih maju dan tidak melupakan sejarah berdirinya NU. Kalau NU dipegang oleh orang-orang yang hanya mementingkan keuntungan pribadi atau keuntungan golongan, ya NU akan semakin terpuruk. Organisasi yang besar masanya tapi tidak punya bobot lagi. Nah ini sangat disayangkan. Di saat kita NU kultural itu mati-matian mempertahankan NU, tapi justru petinggi-petinggi NU masa bodoh apakah NU mau hancur atau lebur, ini enggak dipikirkan. Yang dipikirkan adalah keuntungannya. Lah ini miris menurut saya. Yang saya harap adalah pemimpin NU nanti yang terpilih ya orang yang punya pendidikan yang baik, baik pendidikan agamanya atau pendidikan akademisnya ini benar-benar mampu memegang jabatan NU, sehingga mampu membawa umat ini
menuju ke kehidupan yang lebih maju dalam beragama, bukan ortodok dalam beragama. Mudah husnudon dengan nasab palsu, akhirnya kita tertipu oleh trik licik orang-orang Balawi yang datang ke Indonesia demi untuk menguasai NKRI. Nah, kesimpulan akhir dari apa yang saya baca dari kitab Solah Al-Bakri ini menunjukkan bahwa Balawi di Hadramaut itu tidak mendapat pengakuan masyarakat sebagai keturunan Rasulullah. Itu pada awalnya. Jadi mereka tidak bisa menunjukkan bukti atas pengakuannya. Cuma Balawi dengan segala cara itu membuat masyarakat Hadramaut, umumnya di Yaman, ini menjadi terbius dengan trik licik Balawi, sehingga lambat laun mereka menjadi mengakui bahwa Balawi keturunan Rasulullah. Tapi yang perlu kita catat adalah saat Balawi ngaku sebagai cucu Rasul, kemudian dimintai bukti sebagai alat verifikasi, itu dulu memang tidak bisa menunjukkan bukti, sehingga pengakuannya disebut lemah. Jadi di Indonesia pun sama. Karena apa? Ya sejak di Hadramaut di Yaman saja tidak bisa menunjukkan bukti, ya apalagi sekarang pun tidak bisa menunjukkan bukti. Maka pengakuan sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia itu hanya pengakuan saja, padahal cucu-cucuan. Sehingga cara mereka kemudian mengharamkan tes DNA. Karena aneh, tes DNA menjadi haram tiba-tiba hanya karena takut dites DNA. Gitu kan, akal-akal Balawi. Maka sebelum saya tutup kajian ini, saya persilahkan kepada seluruh muhibin di Indonesia, baik yang kiai, yang gus, yang lora, apakah kalian masih akan tetap bertahan dengan kebodohan dan akan tetap bertahan ditipu oleh orang-orang yang menjadi antek penjajah, sementara mereka tidak benar-benar menjaga keutuhan NKRI? Mereka hanya mementingkan keuntungan golongan semata. Saya persilahkan para muhibin untuk berpikir waras dan cerdas. Ini Indonesia loh. Indonesia itu milik kita. Indonesia itu rumah kita. Ayo kita jaga bersama-sama. Baik budayanya, baik sejarahnya. Jangan sampai kemudian budaya dan sejarah kita dikalahkan oleh sejarah-sejarah asing. Kemudian sejarahnya diganti oleh sejarah asing, budayanya diganti dengan budaya asing. Kita punya apa akhirnya, ya kan? Kita tidak punya identitas jati diri lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.